Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Bahaya Merasa Bisa Tanpa Allah. Aduh, mudah-mudahan kita dijauhkan deh dari sifat-sifat semacam ini. Pak Kiai, bicara soal itu tadi ya, merasa mampu tanpa campur tangan Allah lah bahasanya begitu. Itu kan arahnya juga produknya itu sombongan Pak Kiai sebenarnya ya. Bagaimana Pak Kiai menjelaskannya? Iya betul, jadi akar dari sebuah kesalahan itu togo, menganggap dirinya mampu, ya, mampu dirinya dengan sifat istagna itu merasa cukup. Dia itu yang melahirkan sombong, flexing, mengecilkan orang lain, menganggap dirinya segala sesuatu bisa diatasi dengan materi. Itu ekspresi-ekspresi jiwa dari orang yang punya istagna, merasa dirinya mampu itu tadi. Dan itu sangat berbahaya. Saya masih ingin menarik tadi ketika penanya itu mengatakan apa karakter ini bisa dirubah. Ayat berikutnya itu Mbak Mila, inna ila rabbikar ruj'a. Sesungguhnya kepada Tuhanmu ruj'a. Kembali ya, itu wazan ruj'a itu maknanya marja, tempat kembali. Jadi kalau kamu bakal bertemu sama Allah dan kamu tidak bisa menjawab apa yang selama ini kamu sikapi, mestinya ayat ini mengatakan kamu akan bermasalah kalau kamu nggak bisa menjawabnya. Nah, sehingga ayat yang ke-8 ini memberikan sebuah inspirasi bagi setiap kita bahwa kalau kita tidak mau berkelanjutan untuk ya hanyut dalam sebuah kedurhakaan itu, kita mesti ingat bahwa kita akan melanjutkan perjalanan kehidupan kita dan kita akan bertemu dengan Sang Maha Pencipta. Maka pada saat itu dia akan ngerem. Jadi kalau begitu sebabnya lupa. Orang kalau lupa maka bisa jadi Tuhan kecil dia di masyarakat ya. Oke, Masya Allah ya. Saya juga begitu Pak Kiai menjelaskan, saya tuh sampai begini, sekali-kali tidak kan penjelasannya tuh jangan sampai engkau melampaui batas ya. Ketika kamu tuh merasa dirinya sudah berkecukupan, manusia cenderung akan melampaui batas. Kemudian dia ayat berikutnya jelaskan sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu tempat kembalimu. Jadi diingatkan bahwa kita tuh gak mampu hanya dengan kembali kepada Allah. Ya. Kita itu melepaskan diri dari sifat melampaui batas itu ya Pak Kiai. Jadi itu luar biasa ya bagaimana ya. Indah dan luar biasa. Iya, substansinya luar biasa. Jadi sudah dijawab sebenarnya di ayat berikutnya bahwa obatnya nanti kalau kembali sama Allah sebenarnya. Kita jadi nggak melampaui batas, kita jadi tenang, kita jadi lebih lapang gitu ya Pak Kiai ya. Nah kadang-kadang saya juga berpikir gini Pak Kiai, orang tuh kalau sombong, ujiannya kan dari Allah tuh kadang-kadang juga iya luar biasa juga gitu. Artinya bahwa Allah tuh kan kalau sayang dengan hambanya tuh sebenarnya malah justru diuji ya. Kalau dia sombong, kalau Allah uji dia, terus pada akhirnya dia sadar bahwa oh ternyata nih saya nggak mampu nih, ternyata saya lemah. Itu sebenarnya bukti bahwa Allah tuh sayang nggak sih Pak Kiai? Iya, ini menarik nih Mbak Mila. Saya terkesan dengan pertanyaan ini. Jadi kalau orang yang sombong dari sisi materi, karena memang banyak, dia punya materi secara angkanya tinggi, nominalnya tinggi, kemudian dia bisa segala sesuatu bisa dia selesaikan. Ketika ada sisi di mana dia salah jalan, kemudian Allah sayang sama dia. Jadi dia ada kebaikannya gitu yang dia lakukan. Maka dikompensasi itu, dia sombong nih. Dia togok nih. Karena dia melakukan kebaikan-kebaikan ini, maka kebaikan-kebaikan ini yang dikompensasi, diberikan kepada dia, maka usahanya gagal. Pada saat usahanya gagal, pada saat dia jatuh, terpuruk, dan ibarat dia jatuh, tinggal selonjor kakinya itu, pada saat itu dia mengatakan, ya Allah, ternyata saya nggak punya kemampuan. Ya Allah, ternyata yang menentukan itu bukan saya, tapi engkau. Itu pemahaman dia, kesadaran dia itu lebih besar nilainya dari harta yang dia punya, yang dia dapat, yang menyebabkan dia sombong.
Jadi dia mestinya bersyukur bahwa ada pemberian yang besar yang diberikan oleh Allah itu, pemahaman bahwa dia salah. Nah, pemahaman bahwa dirinya salah untuk memperbaiki diri itu adalah pemberian Tuhan. Orang menganggap itu musibah. Iya, musibah. Orang menganggap itu sial. Enggak, itu pemberian Allah. Kenapa diberi? Dulu ada kebaikan-kebaikan dia yang dia lakukan. Maka pahalanya yang dipercepat itu dengan teguran Allah dengan cara itu. Dia sadar. Maka dia jadi rajin sholat. Maka dia rajin istighfar, maka dia rajin membaca Al-Quran. Nah, ini yang dulu dia tidak lakukan. Dan itu menjadi rezeki terbesar sebenarnya. Kasih sayang terbesar ya dari Allah sebenarnya. Itulah yang terbesar. Nah, kadang-kadang memang itu tadi ya, balik lagi manusia itu kerap sempit dan dangkal dalam menyikapi kejadian atau peristiwa. Mungkin memang kemampuan untuk bisa mengambil hikmah, mengambil intisari kenapa Allah memberikan peristiwa ini kepada saya misalnya, itu sebenarnya bagian dari kedewasaan spiritual ya Pak Kiai ya? Iya betul, itu mengapa orang tua itu wajib ya, jangan cuma dicerdaskan intelektualnya saja, tapi juga harus dicerdaskan spiritualnya. Dari kecil dia sudah diajak berdekatan dengan hal-hal kemiskinan dari kecil, diajak melihat untuk berbicara dan berhadapan langsung dengan kemiskinan dan sebagainya. Itu kelihatannya sederhana. Jadi kira-kira kalau di rumah kita jangan memberikan sumbangan itu kita, tapi suruh anak kita dari kecil itu, ayo kamu yang kasih sana. Tapi kamu memberinya dengan sopan, mukamu jangan cemberut gitu. Dari kecil dia suruh biasa memberikan layanan yang semacam itu. Nanti anak itu suatu saat akan bertanya, kenapa mesti begitu? Nah, pada tahapan ketika dia mengatakan kenapa mesti begitu, itu lahan bagi kita untuk mencerdaskan spiritualnya dia. Sampai dia yang bertanya gitu. Ya. Saya juga sering mengatakan coba ajak ke panti jompo, ya maka dia akan mendapatkan kecerdasan spiritual yang luar biasa. Coba ajak bahwa kita plesirnya itu jangan cuma ke puncak, plesirnya itu jangan cuma ke Ancol, jangan cuma ke Singapura, tetapi masuk ke alam bebas di perkampungan. Ternyata masuk perkampungan itu juga nikmat juga. Nah, dia akan lihat anak-anak yang seumur dia ternyata ya bajunya jelek, ternyata sendalnya tidak bagus, ternyata mainannya bukan HP dan sebagainya. Itu adalah pola-pola pendekatan spiritual yang bagus buat anak. Buat anak. Memang itu esensinya tuh juga itu harus ditanamkan dan harus sedini mungkin ya Pak Kiai. Ya, betul. Nah, berkaitan soal ini kan kadang-kadang tuh ada gini, saya tuh merasa begini, kalau ada orang yang sombong gitu, kadang-kadang saya berusaha untuk saya cermati gitu, saya mikir gitu ya. Kalau ada orang yang sombong, ini kan sebenarnya bukan produk instan ya. Sombong itu kan kadang-kadang juga produk yang prosesnya tuh lama Pak Kiai. Kadang-kadang bisa jadi ini mungkin bagian dari tarbiyah mungkin di keluarga, sehingga mendidik orang tuh jadi merasa semuanya tuh saya bisa dan ini semua tuh karena saya bukan karena Tuhan. Jadi pada akhirnya saya berpikir bahwa penting sekali ya ternyata, apalagi di usia anak-anak yang mungkin masih belia, untuk menanamkan bahwa tauhid gitu, bahwa apa yang kita punya, usaha yang kita bisa lakukan itu, atau prestasi apapun yang kita bisa raih, itu semuanya karena Allah gitu. Kita berusaha tapi karena karunia dari Allah kita bisa meraihnya. Untuk ditanamkan ke anak-anak, sebegitu pentingnya kah Pak Kiai? Iya betul. Jadi umpamanya kalau kita makan duduk bareng, kita bilang Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita bilang, kamu tadi minum makan sudah bismillah belum? Sekarang kamu ulang. Kamu coba baca mina. Terus kalau dia mau masuk ke rumah, kamu tadi udah ngucapin salam belum? Ayo ya, mama angkat ya. Angkat lagi dia keluar pintu, coba kamu bilang assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari kecil, nanti suatu saat dia akan bilang, emang kenapa sih kalau nggak mengucapin salam? Terus kenapa sih kalau kita nggak baca bismillah mengapa? Itu adalah lahan kita untuk menjelaskan. Emang begitu caranya.
Jadi anak tuh paham bahwa oh memang semuanya tuh harus dikaitkan lagi sama Allah gitu ya Pak Kiai ya. Betul. Apapun yang diusahakan anak-anak, kita kelak gitu ya. Jadi hatinya tuh tetap terpaut dengan Allah gitu ya. Iya betul. Jadi itu PR Dari juga sih. kecil. Kadang orang tuanya juga kadang masih suka lupa ya Pak Kiai. Tapi ya mudah-mudahan dengan ini bisa menjadi pelajaran juga bagi saya terutama orang tua juga yang bisa mendidik tauhid itu ya dari kecil. Menarik sekali Pak Kiai. Kita jeda lagi, nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami.